Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video sebelumnya, saya bikin lapis pelangi dengan bahan utama singkong yang diparut. Nah, kali ini saya bikin bolu pelangi kukus pakai tepung protein sedang. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Di resep ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Kemudian bagian dasar loyang dioles pakai margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau sudah dioles, kemudian dikasih alas baking paper. Lalu baking papernya ini dioles lagi pakai margarin tipis-tipis aja. Bagian samping loyang nggak perlu dioles margarin supaya bolu pelangi kukusnya nggak menciut saat matang. Kalau sudah, kita sisihkan dulu untuk nanti. Masukkan ke dalam wadah 4 butir telur suhu ruang. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Untuk menambah rasa, saya tambahkan juga setengah sendok teh perisa vanilla butter. Mixer menggunakan kecepatan rendah. Kemudian secara bertahap dinaikkan ke kecepatan sedang, lalu dinaikkan lagi sampai kecepatan tinggi, sehingga adonannya menjadi mengembang, berwarna putih pucat, kental, dan berjejak. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah adonannya mengembang, berwarna putih pucat, kental, dan berjejak, matikan dulu mixernya. Tanda-tanda sudah kental berjejak, kalau mixernya diangkat, nanti teksturnya seperti ini ya, kental dan jatuh secara perlahan. Selanjutnya, masukkan 140 gram tepung protein sedang atau tepung serbaguna. Kita masukkan sebagian dulu sambil diayak. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Di bagian ini videonya nggak saya edit, baik berupa pemotongan sebagian ataupun berupa percepatan, jadi betul-betul asli. Masukkan sisa tepung sambil diayak. Jadi untuk bahan kering ini pastikan selalu diayak supaya tidak bergerindil dalam adonan. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Setiap kali nge-mixer adonan, ini videonya nggak saya edit ya teman-teman, jadi masih asli, tidak dipotong dan tidak dipercepat, supaya teman-teman bisa ikut menghitung dan memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencampur adonan. Masukkan 1 saset susu kental manis, saya pakai Frisian Flake, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Kemudian masukkan juga 1 saset santan instan atau setara dengan 65 ml. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Jadi setiap kali mencampur adonan, gunakan kecepatan rendah dan di mixer sampai asal tercampur aja, jangan lama-lama. Supaya adonan yang sudah mengembang ini nggak kembali kempes atau turun. Sekarang masukkan 100 ml minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan rendah. Sebentar aja asal tercampur rata. Jadi saat nge-mixer ini videonya nggak saya edit, nggak saya potong ataupun dipercepat. Jadi supaya teman-teman bisa ikut melihat dan memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk nge-mixer setelah ditambahkan masing-masing bahan, disesuaikan dengan spesifikasi mixer masing-masing. Cara membuat bolu pelangi kukus ini juga sangat mudah untuk diikuti.
Selanjutnya, adonan akan diaduk menggunakan spatula secara perlahan dengan gerakan memutar diaduk balik seperti ini. Jadi yang diputar adalah mangkoknya, dan untuk spatulanya kita gunakan dengan cara aduk balik untuk memastikan semua adonan tercampur dan gak ada minyak yang masih mengendap di dasar wadah. Kalau semuanya sudah tercampur dengan baik, konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya adonan dibagi 4 sama rata. Ini nggak saya timbang ya teman-teman, cukup dibagi sama rata, dikira-kira aja seperti ini. Tapi kalau mau ditimbang juga boleh ya, itu lebih bagus. Nah, sebaiknya sebelum memulai membuat bolu pelangi kukus ini, sebaiknya teman-teman sudah mempersiapkan warna yang akan digunakan. Di resep ini, adonan pertama akan saya kasih pewarna biru. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan selera aja. Kemudian adonan kedua akan saya kasih pewarna hijau tua. Lalu adonan ketiga saya kasih warna merah rose. Dan adonan keempat saya kasih pewarna kuning tua. Masing-masing jumlahnya disesuaikan dengan selera aja. Nah, adonan yang berwarna biru ini diaduk sampai tercampur rata. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang dikasih pewarna hijau tua, kuning tua, dan merah rose. Tuang adonan yang berwarna biru ke dalam loyang. Kemudian ratakan ke setiap sudut loyang. Lalu hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Selanjutnya kukus adonan selama 8 menit. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan yang sudah panas dan sudah beruap banyak seperti ini. Bagian dasar kukusan dikasih daun supaya loyangnya lebih stabil. Kukus selama 8 menit. Sebaiknya pakai alarm supaya nggak kebablasan ya teman-teman. Setelah 8 menit, tuang lapisan kedua. Nah, ini saya tuang yang berwarna kuning tua. Lakukan dengan tenang dan hati-hati karena ini cukup panas ya teman-teman. Ratakan adonan ke setiap sudut loyang supaya hasilnya rata. Lanjut kukus lagi selama 8 menit. Setelah 8 menit, saya akan tuang lapisan yang ketiga. Adonan yang berwarna hijau tua. Ratakan adonan ke setiap sudut loyang dengan hati-hati dan perlahan, supaya nanti hasilnya rapi. Lanjut kukus lagi selama 8 menit. Setelah 8 menit, tuang adonan yang terakhir, yaitu adonan yang dikasih pewarna merah rose. Ratakan adonan ke setiap sudut loyang. Untuk lapisan terakhir ini akan dikukus selama 27 menit. Oh ya teman-teman, selama mengukus dari awal sampai akhir gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 27 menit, bolu pelangi kukus sudah matang. Boleh dilakukan tes tusuk, tetapi ini saya tidak lakukan karena saya yakin ini sudah matang. Angkat dan keluarkan loyang dari dalam kukusan, kemudian selagi masih panas, bolu pelangi kukus ini akan dikeluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, sisir bagian tepinya menggunakan scraper untuk memudahkan kita mengeluarkan bolu dari dalam loyang. Bolu pelangi kukus ini cara bikinnya nggak ribet, cukup mudah, siapa saja bisa mencobanya di rumah. Keluarkan bolu dengan hati-hati dan perlahan karena ini masih cukup panas. Nah, bisa dilihat teman-teman, uapnya ini menggoda banget ya. Kita serasa pengen cepet-cepet untuk mencobanya. Dan ini tadi baking papernya otomatis terlepas dari bolu dan masih melekat di dalam loyang.
Nah, sekarang kita balik lagi bolu pelangi kukusnya supaya lapisan yang paling atas adalah lapisan yang berwarna merah rose. Diamkan bolu pelangi kukus ini sampai dingin dalam suhu ruang. Kalau sudah dingin, bagian tepinya bisa dirapikan. Tetapi kalau enggak juga enggak apa-apa, sesuai selera aja. Kalau ada bagian yang sudah rapi, maka enggak perlu dirapikan lagi. Bagian yang ini masih kurang rapi, jadi saya potong sedikit untuk dirapikan. Bolu pelangi kukus ini akan saya potong menjadi 20 bagian. Caranya, bolu dipotong dulu jadi 2 bagian, kemudian yang setengah bagiannya dibagi 2, sehingga menjadi seperempat bagian. Nah, masing-masing seperempat bagian ini dipotong lagi menjadi 5 bagian, sehingga total keseluruhan menjadi 20 potong. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Meskipun tadi adonannya tidak ditimbang, hanya dibagi 4 sama rata dikira-kira aja, tetapi setiap lapisannya hampir sama rata. Dan untuk ide jual, bolu pelangi kukus ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP yang ada sealnya seperti ini supaya lebih rapi dan lebih mudah. Kemudian bisa ditambahkan dengan stiker produk supaya customer bisa lebih mudah menemukan produk kita. Sekarang kita review bagian dalamnya. Bolu pelangi kukus ini teksturnya sangat empuk dan lembut. Hasil potongannya juga cukup ya, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Kelembutannya akan terlihat saat dipatahkan seperti ini. Lembut banget. Ini manisnya udah pas, tapi teman-teman boleh tambahkan takaran gulanya. Recommended untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.